Ada rumah yang lebih bagus. Itu ada penghuninya pada julid-julid orangnya. Mau nggak dipindahin? Hah? Mau nggak? Nah, setuju ya? Kan ku aing. Oke. Teh, saya teh ada yang ngejahatin saya. Gimana? Bisa dijahatin nggak? Mau digimanain orangnya? Orang yang jahat sama saya. Harus dikumahakeun wae. Oh, berarti sesuai permintaan saya ya? Ya tinggalin juga mana silakan tuh. Gitu. Oke, nanti aku lihat deh, coba ya. Iseng-iseng aja. Itu mana? Halo sahabat Huru-Hara, ketemu lagi di channel Huru-Hara Horor, di mana ada horor di situ pasti ada Huru-Hara. Malam ini kita sedang berada di salah satu bangunan yang dahulunya pernah menjadi tempat ataupun gudang padi, dan konon katanya di tempat ini menurut warga sekitar seringkali mengalami gangguan-gangguan daripada sosok makhluk astral yang ada di tempat ini. Dan sesaat lagi kita akan melakukan explore dan kemudian kita akan melakukan mediumisasi astral dengan sosok yang ada di tempat ini. Mengapa sosok tersebut seringkali mengganggu warga sekitar yang ada di tempat ini? Dan sebelum kita masuk ke dalam, aku akan tanya dulu ke Ki Respati. Ki, kira-kira nih sosok yang paling kuat yang di dalam gudang ini tuh sosok seperti apa? Sebenarnya yang lebih kuat sosok itu kan di sini ada 3 macam perempuan, tapi yang paling kuat yaitu ada sosok yang di pojok sebelah utara. Nah, terus yang ada di tengah dekat sumur itu emang ada, itu lebih kuat lagi energinya gitu kan. Mungkin itu sering eksistensi ataupun sering mengganggu gitu kan. Allah alam belum tahu gitu kan. Jadi mungkin ada 3 sosok ya tadi Ki ya? Iya. Nah, kira-kira yang akan dimediumisasi itu sosok yang mana? Tadi kan ada sosok perempuan, Iya. terus kemudian ada sosok yang lebih kuat lagi yang di sama perempuan belakang. ya. Terus di sini yang pojok sini ada ya semacam perempuan tapi yang wujud aslinya itu seperti ular. Oke, mungkin masuknya ke kategori siluman ya. Dan kabarnya katanya di tempat ini ada sosok kuntilanak, tapi kuntilanak hitam. Nah, itu yang lebih kuat gitu. Yang lebih kuat. Bisa mungkin kita melakukan mediumisasi dengan sosok kuntilanak hitam itu ya. Mudah-mudahan. Dan buat kalian sahabat Huru-Hara yang penasaran dengan video kita pada malam hari ini, tonton videonya sampai habis. Oke, sahabat Huru-Hara, kita sudah masuk ke dalam area gedung yang dahulunya merupakan gudang tempat penyimpanan padi. Dan aku akan tanya ke Teh Amel. Untuk energi di tempat ini kayak gimana Teh? Energinya cukup lumayan kuat ya. Sangat dahsyat banget ya ini. Oke, dan mungkin sebelum kita melakukan mediumisasi, sahabat Huru-Hara, kita akan mungkin masuk ataupun explore ke beberapa tempat ataupun beberapa sudut di area sekitar bangunan ini yang mungkin menyimpan energi-energi yang begitu kuat ya. Nanti kita akan tentukan setelah kita melakukan explore di mana kita melakukan penarikan ataupun mediumisasi bersama dengan sosok astral yang ada di tempat ini. Oke, pertama kita mau kemana dulu Ki? Masuk bangunan dulu. Oke, kita masuk ke dalam bangunan dulu. Kita mau explore bagian dalam daripada si gudang tempat penyimpanan padi ini. Oke. Jadi sahabat Huru-Hara, ini memang bangunannya hanya satu ruangan ya. Iya. Terus kemudian di sini juga masih banyak alat-alat, ada traktor, terus ada mesin penggiling, dan ini yang mungkin tahu ceritanya Teh Amel nih Teh. Ini kosongnya sudah lama, terus kemudian
Pemiliknya masih ada atau Udah nggak ada, pemiliknya udah nggak ada dalam artian sudah meninggal? sudah meninggal. Sudah meninggal. Udah beberapa tahun ya ini. Oke. Kosong itu udah lama banget. Dan ketika survei mungkin sempat bercerita sedikit dengan orang yang mungkin memberikan izin kepada kita untuk eksplor tempat ini, itu seperti apa kisah-kisah ataupun kejadian-kejadian mistis yang pernah terjadi di tempat ini, kayak gimana? Ya katanya konon di sini ya katanya ada sosok perempuan ya yang suka mentertawakan yang lewat-lewat ke yang di jalan ya. Dan juga pernah di sini ada yang suka tidur di situ ya. Juga dia nggak tadinya juga mungkin tadinya berani dia ya. Lama kelamaan juga sering diliatin sama sosok-sosok itu, jadi dia nggak di situ lagi. Oke, jadi mungkin ketakutan ya karena sudah mungkin mengalami eksistensi daripada makhluk astral penunggu tempat ini. Nah, ini Ki, dibanding tadi kita di luar, energi di dalam ruangan ini ataupun di dalam gedung ini kayak gimana? Menurut penglihatan gitu kan, yang lebih kuat itu energi itu di luar. Di luar. Iya, Oke. Kalau di dalam ada sosok kah di tempat ini? nggak ada. Tidak ada. Oke, tapi kita tadi Biasa aja. ya mungkin energinya stabil ya kalau di Iya. tempat ini. Cuma tadi ketika salah satu produser ataupun tim kita melakukan explore di tempat ini, ketika live sempat mengalami gangguan-gangguan daripada makhluk astral. Berarti makhluk astral yang ada di luar terundang So, mungkin iya, ya masuk ke iya. tempat ini Iya, karena masuk mungkin mereka merasakan energi manusia di tempat ini ya. Iya. Oke, kita lanjut atau masih di sini? Oke, yuk. Kita mau ke sebelah mana nih? Oke. Ini memang halamannya luas ya. Mungkin ini dulunya tempat ataupun lapangan ini lahan untuk menjemur ya, Menjemur padi. menjemur padi. Oke. Nah, di sini nih udah mulai terasa di sini. Oh, di sini Iya. sudah Di mulai sini Bisa ditarik terasa. aja lah Pak. Hmm. Ya, kita tarik aja di sini. Kita Soalnya tarik di sini. di sini aja soalnya ada ular yang di sebelah sana ya. Ular hidup ya. Iya, ular bukan ular ini, ular ya ular hidup gitu. Kita belum eksplor ke bagian saungnya. Boleh? Mungkin Boleh. di situ ada saung yang tadi Teh Amel sempat bercerita bahwa pernah ada penunggu di tempat ini dan katanya beliau tidak kuat karena pernah ataupun mengalami yang namanya eksistensi daripada makhluk astral. Oke, Dulu pernah ada yang di sini. ya nginep gitu ya. Iya. Karena baju-bajunya juga masih ada kayaknya ya, pakaian-pakaiannya. Itu baju yang lagi ngebon di sini, Oh, bukan yang dia. tukang kebun yang ada di sini ya. Kalau itu ke sebelah sana itu lokasinya apa? Sawah kawasan. Oh, sawah, kawasan pesawahan gitu ya. Ini di depan kita ada buah mangga ya. Pohon mangga. Gimana? Energinya sudah mulai terasa? Udah terasa, udah kuat. Oke, yuk. Jadi kita melakukan mediumisasi di mana? Di sini atau di di Bisa sana? di sini. Di situ ada. Ya kita cari mungkin tempat yang nyaman untuk mediatornya ya, karena kita takutnya kalau misalkan kita pakai tempat yang banyak rumput-rumputnya ataupun batu-batuannya nanti dia terlalu lincah, jadi agak bahaya juga ya. Nanti terlalu lecet-lecet. Jadi kita pakai tempat yang agak bersih.
Bisa disuruh tenang teh. Ini kayaknya kuntilanak yang hitam ya. Santai, santai, santai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia nggak bisa jawab salam. Ya. Mbak iblis ya Mbak? Oh siluman. Ini yang ular ya? Bukan? Yang di Kuntilanak. pojok itu ya. Mbak, kita datang ke sini bukan mau mengganggu ya. Sebelumnya mohon maaf. Ya, kalau misalkan merasa terganggu. Tenang, tenang, tenang. Ya. Kita cuma mau tanya-tanya, mau ngobrol aja, bisa? Itu di depan kita ada kamera, ya. Kita wawancara aja, interview. Mbak udah lama di sini, Mbak? Ya, kita cuma mau Ngobrol-ngobrol. Mengungkap mitos. Mengungkap mitos nu di dieu saurna teh cenah sering Ada ngeganggu gangguan, gitu ya. kan ke warga. Kan aing Ya. Kenapa sering ngeganggu warga yang ada di sini? alasan aing ngeganggu. Oh, berarti hobinya atau kesukaannya ngeganggu orang yang ada di sini ya? Oke, bisa diganti mungkin hobinya, Mbak. Kenapa? Ya, keuntungannya apa? Bikin mereka takut? Gak ada temennya? Bukannya ada kuntilanak yang bawa anak ya? Itu kan temannya juga. Ya. Kan suka ngegangguin. Ini di sini banyak orang nih, ada laki-laki. Ada yang disukain nggak? Aing tuh suka. Kenapa? Aing suka nak. Kak, Nu ngalewat. Dari hakanun aing. makanannya apa? Emang saya korban? Ada yang udah pernah jadi korban di sini? Siapa? Berarti banyak orang yang kecelakaan di depan sini. Atau gimana? Dituturkan di mana? Weh silakan. Iya, dituturkan tah didinya nya di belebah tempat hayamnya manehnya. Mbak, Berarti geus beda alam atuh. itu kalau misalkan mereka diambil untuk jadi makanan Mbak, itu jiwanya dikemanain? Jiwa mereka dikurung. Bisa dilepasin nggak? Kenapa? Mbak, ini katanya yang kameramen itu mau minta nomor togel, bisa? Wah bisa. Ya, kalau ngecelakain orang bisa. Masa minta nomor togel nggak bisa? Bere aing sajen heula. Apa sajennya biasanya? Darah apa? Darah ayam. Kalau diganti sama yang lain? Kenapa? Harus manusia ya? Ya udah, gimana kalau sekarang udah berhenti aja ngeganggunya ya? Mau dipindahin nggak? Gini aja, saya punya tempat bagus. Ada rumah yang lebih bagus. Itu ada penghuninya pada julid-julid orangnya. Mau nggak dipindahin? Hah?
Nanti saya kasih fotonya, Mbak mending pindah ke tempat itu aja, itu tempatnya bersih. Cuman orang-orangnya pada julid. Mau nggak? Nah, setuju ya? Kan ku aing. Oke. Boleh tahu sa namina? Namina saha heula? Oh, Gak punya nama. coba mau disebutkan. Tapi Geus jadi rahasia. Tapi bener ya. Nah, Si anjeun teh cek urang mah ngaranna teh Nengsi. Lain itu mah Lah, orang jalma itu mah manusia aing mah bangsa siluman lain lah. gitu Ane anjeun tuh boga ngaran, Ah. geus nya tuh boga ngaran. aing lain jalan mah aing mah Kan ya orang teh kan geus beda alam gitu kan. Sakudu nama lah nepi ka ngajairan gitu. Tuh. Teu sieun dilaknat ku Allah. teh sih ya soalnya teteh mah udah jadi bangsa iblis ya. Ya, tapi ieu teh tadinya manusia oge Pak. Dulunya manusia emang. lain Ah, lain Manusia ngan di ieu ku anjeun. lain nu manusia mah anu di ditu jeung ieu aing lain manusia Oke. Berarti anjeun mah ieu benernya suruhan. Aya Suruhan. rajana nya. aing Tapi mau ya nurut sama saya dipindahin ya ke tempat orang-orang asal itu. aya kanan ku aing di Ya, ya udah makanya. Bawaan buka tempat ieu. Ya. Bawaan buka tempat ieu nya. Ing mau boga ieu nya. Oke, udah cukup mungkin Itu satu informasinya. cukupnya. Yang lain mah sok kembali ke asal. Tentrem, anak mah sebet anak ulang kaganggu deui. Kela mun deui kuring ka dieu deui gitu kan. Sok. Enak mah. Terus nya, kuring dikeluarkeun. Sok. Allah. Tadi ada yang Hmm? ada yang terus ke situ. Mau neta? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sir, cipta rasa la haula wala quwata illa billah. Allah. Zaman. Gitu. Mikrofonnya dipindahin ke Agus. Kayaknya kita kan di sini ada jiwa manusia. Enggak, bukan yang itu, Pak. Yang ini. Dipasang. Jadi kita mau mediumisasi lagi, mungkin dengan sosok yang ada di tempat ini, tapi itu bentuknya mungkin jiwa manusia. Tadi sempat disinggung teh, pemilik tempat ini kan sudah meninggal. Itu kira-kira dia masih ada di sini, Ininya jiwanya. jiwanya. Kalau menurut saya sih kalau jiwanya sama itu jiwa yang punya ini juga ada kayak di sini. Oke, tapi mungkin kita akan melakukan mediumisasi dengan sosok jiwa yang tadi disebutkan oleh si siluman ini. Sekarang kita mungkin akan antara kuntilanak yang pegang bayi Iya. sama Yang ya entah mungkin sosok apapun yang bisa masuk ke tubuhnya Om Agus. Kita coba. Yuk. wujud. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Punten ya ngeganggunya. Ya ngobrol sekedik mah. Bener ya jenis kunti. Anu nyedak bayi. Teteh udah lama ada di sini. Boleh kita mau nanya ya? Boleh ya? Teteh dulunya manusia. Jiwanya jiwa manusia ya? Itu bayi teteh. Teteh meninggalnya pas lagi hamil. Iya. Namanya siapa? Siapa namanya? Ibnu. Saha namina? Gak inget ya? Sami sok ngeganggu gitu. Sok nyisirikeun. Aku lihatnya Rima apa Risma? Risma. Teteh Risma namanya? Lupa ya? Terus sarang anu kunti hitam itu masih bareng. Tapi kan jiwa teteh sama kuntilanak hitam itu beda ya. Kalau yang itu kan maksudnya dia siluman. Kalau teteh kan jiwa manusia, tapi mungkin dimanfaatin sama si yang hitam itu kan? Ya, gini deh. Teteh mau disempurnain nggak? Teteh sama anak teteh mau disempurnain? Apa masih mau jadi kuntilanak? Masih mau jadi kuntilanak? Nyaman di sini apa mau pergi ke tempat yang nyaman? Masih mau di sini? Nggak mau didoain? Udah suka di sini? Kenapa suka di sini? Kan kalau ngaheureyan, jangan atuh, dosa. Ya. Nggak boleh nantinya jadi iblis selamanya. Nah, ini kan teteh janda ya. Di sini ada laki-laki tuh banyak ya. Di samping teteh itu juga ada yang ganteng, mau yang mana? Garoreng. Terus teteh? Kiraspati oke goreng. Itu yang di samping teteh itu Kiraspati, suka nggak? Kenapa? Takut. Gini, sukanya teteh yang kayak gimana? Buluan. Gede, yang berbulu, gitu. Apanya yang berbulu? Yang besar berbulu apanya? Oh, gede jangkung. Genderuwo tuh. Mau dijodohin sama genderuwo? Kirain gede panjang. Galak. Dedena bobo dia ong wae. Dedenya namanya siapa? Udah ada namanya belum? Dikasih nama tuh. Aku yang kasih nama mau? Cewek cowok eta. Cewek apa cowok? Cowok. Siapa namanya siapa? Ada yang mau ngasih nama nggak? Pinto. Mau dikasih nama Rinto? Dikasih nama ya ini dede bayinya Rinto. Jadi Rinto mau nggak? Rambo atau Rambo. Apa mau Rambo? Apa tuh Rinto? Bote kan rintik di orok. Ya. Andi. Hah? Tukerkeun sana nanti dituker mau? Ieu mah dijeroken ya. Mau dikasih nama Rinto? Teh mau kunaon teh? Rinto Herianto. Haji Muhammad. Mau nggak? Rinto Simatupang. Rinto Simatupang. Mau itu? Oh ya udah.
Tapi berarti bener ya, Teteh nggak mau disempurnain ya, masih betah di sini. Kalau nggak mau disempurnain, nggak mau tenang jiwanya, ya udah kita nggak bisa memaksa. Cuman nggak boleh mengganggu lagi warga yang ada di sini, ya. Ya nggak boleh. Nanti Kamu nggak nganggu karena kan dialihkan ke Kirespati coba. ya nanti dipindahin mau nggak? Nanti diusir dari tempat ini. Kalau misalkan Teteh masih mengganggu di sini, nanti terpaksa kita usir. Mau? Gak mau. Berarti gimana konsekuensinya? Gak boleh mengganggu. Ya? Janji? Bener ya? Bener ya? Iya, gak akan dipindahin. Tapi jangan ngeganggu lagi. Oke? Itu dedek bayinya udah dikasih nama. Rinto tadi siapa? Rinto apa? Simatupang. Rinto Simatupang ya, anak gede bayinya. Oke, Teteh semoga betah di tempat ini ya. Ingat jangan mengganggu lagi ya. Maaf mengganggu waktunya ya, silahkan Sokanya keluar. mah ke awalnya ke tempat asal di tong diganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Sir budi cipta rasa. Allah. Nah tadi kan kita udah mediumisasi. Yang pertama itu mungkin sosoknya dia siluman, tapi dia sebetulnya mengakunya siluman. Cuman lihat daripada penampakannya itu semacam iblis ya. Karena dia seringkali mengambil nyawa orang-orang yang ada di tempat ini yang mungkin dia sukai, yang dia lewat di depan. Terus tadi menurut keterangannya diikuti sampai kemudian orang itu celaka. Dan tadi Teh Amel sempat menyinggung di mana Teh tadi kecelakaannya yang sering Yang sering di situ. di depan sana dekat. Yang pernah ada korban itu di Jalan Berengkel ke sana, itu yang di Argo itu yang pernah dibilang. Bentar ya. Kalau bisa jangan di sini, ada yang mau masuk lagi nanti banyak Pak. Di tengah itu bisa nggak? Kita itunya Iya, tempatnya jangan di sini. ada yang mau masuk Kasihan sama Om Heri. Kayaknya oke akan banyak itu. nggak Baru- maksudnya gimana, maksudnya kira-kira untuk Kirespati ini Gimana? gimana Kayak ada yang mau berisik. kayak Ya, ada yang mau menurut masuk. saya mah terserah mau di sini silakan, kalau mau di sana. Silakan. Duduknya di tengah aja dulu ya. Ya di tengah. Oke, Ya, oke. Tuh di situ yang tadi. yuk kita ke sana aja. Banyak. Itu kalau misalkan ada sosok yang tiba-tiba masuk, kira-kira itu mediator masih kuat apa enggak ya? Masih. Kalau Masih menurut buat saya satu sih buat emang Om Heri. Untuk Om Heri kuat. itu kira-kira tadi kan ada sempat yang berbisik ke Teh Amel. Ada yang menyampaikan, mungkin ada sosok yang ingin masuk itu, mungkin ada yang disampaikan Teh. Ya mungkin begitu juga, tapi dari yang mau berisik itu dari arah situ ya. Oke, dia mungkin bisiknya kayak gimana? Saya ingin masuk gitu. Iya memang kayaknya membisiknya itu dari depan katanya gitu, Heeh. ke depan ke tengah gitu. Karena banyak katanya, jadi mungkin masih ada yang ini, tapi bakalan ada yang masuk, bisa dituin sama Om Heri. Mm-mm. Cuma nanti kan kasihan kalau masuk lagi kasihan sama Om Herinya. Oke, ya. Jadi lebih baik kita menjaga mediator kita ya, supaya energinya nggak kekuras ya, karena Iya, kita sudah karena sebetulnya betul sudah sebetulnya. dapat poinnya kenapa di tempat ini banyak sekali gangguan. Jadi tadi kita sudah bermediumisasi dengan sosok yang pertama itu, dia mengakunya sebagai siluman, tetapi mungkin kita bisa anggap dia itu mungkin antara siluman dan juga iblis ya, Ki. Iya. Gitu. Karena kenapa kita bisa sebut iblis? Karena si sosok ini tuh sering kali meminta tumbal untuk dirinya sendiri. Gitu. Dan jiwanya itu dikunci sama si sosok ini. Gitu, dan mungkin kenapa? Yang mau masuk Om Heri? Ada yang mau masuk? Belum. Oke. Belum. Jadi lebih baik kita stop aja ya untuk makhluk-makhluk yang mau masuk ke dalam tubuhnya mediator. Yang penting kita sudah dapat
informasi dan juga poinnya. Cuman aku ngedenger kayak ada suara yang ketawa di belakang. Sok supaya Aresa. sok. Oh, mau masuk lagi? Sok. Bisa. Oke, jadi sahabat Huru Hara, untuk closingnya kita Ini yang tahan kedua dulu. sama yang sebelah kiri Mama Amel ini bisa ditarik Mama Mary. Oke. Kayaknya cantik nih. Om Agus ini mikrofonnya pindah. Oke. Ini yang cantik kah? Cantik kah? Ular itu. Oh, yang belum. Aduh, jangan-jangan poci ini yang ngomong. Allah. Wah, perempuan lagi sahabat Huru Hara. Ular ya? Ular ya? Cantik ternyata. Ular tapi cantik. Muslim kah? Oh. Kan, ini iblis ini. Iblis apa siluman ini? Anda iblis? Siluman. Berarti kenal dong sama yang tadi, yang hitam itu. Bestinya ya? Nah biasanya kalau dia kan suka ngambil-ngambil korban tempat ini. Terus kerjaan Anda ngapain di sini? Cuma diam aja gitu. Oh, nggak nyelakain orang. Kenapa? Jangan ya. Kasihan ya. Pemalu ya mah. Minta kaya banyak ya teh. Apa? Tapi nah resep deh kalau laki. Oh. Suka sama yang mana? Anu ya. Itu mana weh? Kita isin apa dia mah ngangge topi. Anak we datang aya nu ngaduan lagi. Ini sama yang mau pakai topi mau? Kenapa? Lihat ya. Kalau teh Kenapa ketawa terus? Apa yang lucu? Redo. Ganjen ih. Gini, berarti kan Anda cuma diem doang di sini. Ya. Ngapain diem doang? Nggak berinteraksi sama yang lain? Nggak. Sempat nutur-nutur dah. Hah? Sempat nutur-nutur dah ini resep. Nutur-nutur. Kalau ada yang suka, ya udah di sini ada yang suka yang mana? Ini Kirespati, suka sama Kirespati nggak? Takut. Takut. Terus siapa dong? Agus, Fandi. Gula ya orang lihat si Harry kayak gini. Tapi bager ini mah baik. Gitu. Iya baik ya. Udah telepon dulu. Oke dah caranya nyelakakeun. Karena nyelakakeun cuman suka doang kan? Suka. Mana? Teh, saya mau nanya. Di sini suka banyak yang minta kekayaan ya? Ya. Oh nggak ada. Ke Teteh berarti nggak ada. Tapi kalau bisa, kalau minta nomor bisa. Nomor togel. Ayo dong keluarin nomornya. Sok gelis dah. Sok, kan katanya cantik. 9. Terus 3 lagi, 2 lagi, 5, 1 lagi. 9, 3, 5. Oke, kunci ya. Benar tata ya. Itu bener nggak? Awas ya kalau salah. Kan itu sosok perempuan tapi berwujud ularan. Asalnya di mana? Asalnya di mana? Bawaan gitu. Bawaan dari sana. Yang bawa siapa? Boga itu. Yang punya sawah. Gitu. Yang punya tempat ini. Itu gitu. Oh, kenapa kok dibawa ke sini buat apa Teh? Buat ngejaga? Oh. Biar nggak ada yang nyuri gitu. Biar nggak ada yang maling ya. Tempat usahanya. Tempat usahanya. Nah, kalau ada yang nyuri misalkan gini, ada yang jahat di tempat ini, sama Teteh diapain? Diganggu. Kayak gimana diganggunya? Ditakut-takutin. Ditakut-takutinnya kayak gimana? Nampak. Nampak wujud ular, gede gitu ya. Nah, tadi kan
Belum tahu nih, kenalan dulu dong namanya siapa? Kenalan dulu namanya siapa? Katanya cantik. Masa nggak punya nama? Nengsi. Oh berarti ini yang Nengsi. Kalau yang hitam itu namanya siapa? Gak punya nama dia? Ada yang namanya Berarti Iya. hampir mirip ya sama Amel ya? Enggak. Sama yang tadi hampir mirip. Yang tadi gak punya nama. kayak ada namanya. Kalau yang ini Nengsi. Yang ini. Ya, oke Teh Nengsi. Tadi kan ada Kayaknya berdua. gemoy teh. Teh. Buat deh. Tanya-tanya manusia bukan Amel. Hah? Teteh dulunya manusia bukan? Bukan ya, emang murni siluman ya. Teh, saya teh ada yang ngejahatin saya. Gimana? Bisa dijahatin nggak? Gimana caranya? Asupin karena botol. Mm-mm, mm-mm. Terus Bawa ke itu ke tempat. Masih di sana. dilepas di sana. Mau tapi Saya balikin deh ke dia. jauh ah. Angkotnya nya. Dipaketin bisa nggak? Zaman Grab kan dipakai Grab. Atuh ya kalau saya harus ngebalikin mah capek repot. Masa nggak angus, Mm-mm. balikin deh ke dia. Emang nanti mau digimanain orangnya sama teteh? Mau digimanain orangnya? Orang yang jahat sama saya? Harus dikumakan wae. Oh berarti sesuai permintaan saya ya? Gitu berarti caranya ya? Dosa teh teteh. Dosa teh. Tahu soalnya. Amal jadi yen. Siun ah. Ini mah tanya lepatun, aku mau nita. Oh gimana yang nyuruh? Ya udahlah gimana nanti butuhnya aja lah. Kalau misalkan sayanya marah ya, sayanya terlalu marah. Gimana kalau kita pindahin ke tempat yang kemarin aja? Ya. Berarti pindah. Tulis bagus ya. Berarti pindah. Hah? Betah di dia. Ada yang ngamuknya. Tuh ngamuk mana emang beda wilayah. Oh gitu. Nah, ada ngamuk. Enggak, tapi kalau dikirim sementara ke sana terus dibalikin lagi ke sini harus pakai botol. Ya tutup itu. Ya balikin mah kita balik, oh inget balik. Kalau jeung botol nanti tadi. Saya taunya udah selesai atau enggaknya gimana teh? Ya tinggalin juga mana silakan tuh. Gitu. Oke, nanti aku lihat deh coba ya. Iseng-iseng aja. Aku nggak tahu. Gak apa-apa kan kalau cuma iseng mah ya? Gak dosa kan? Kira mau dicanakan botol kayak murah. Oh, bisa na murah ge. Ada yang mana? Yang anak mak. Karena naon bisingking jadi awak berat bisa cilaka. Nu botol heula dijieun didinya, diimah didinya, tujuanna bayar deket. Oh, gitu. Kembali balik mah. Di Manuel di Namanya bisa balik sorangan atuh. Kok Dosa tahu rumahnya deket sama rumah saya? Ya Oh, bisa membaca pikiran saya ya. Gimana? Kirim nggak? Tip? Setuju? ACC? boleh dicoba. Coba. Kita lihat apakah Teteh Nengsi bisa melakukannya. Iya. Paling ada tahunan, baik. Tapi kalau nanti tiba-tiba betah di sana mah nggak apa-apa, Murun. Diam di sana ya. Ya lo baru ganteng sih. Nah, Sepi dia. Ya udahlah. Terus lila di dia. Mau ya udah. bisa sama mana dia. Ya terus tanya sekarang masuk balik deui. ya. Punten, kuring geus ngaganggu. Itu naon resep ya bagus. Soal keluarnya. Ya. Makasih informasinya Teh ya.
Kasihan juga ya kalau mediator 2 kali kayak gini. Energinya lumayan. Bantah tua diri itu oke, tadinya berjalan lah diri itu melobati ini. Oh ya. Mungkin kalau di sana terlalu rebutan ya Teh ya. Oke sahabat Huruhara, itulah tadi hasil daripada mediumisasi kita pada malam hari ini. Dan tadi seperti yang sudah dijelaskan, tadi mungkin aku sudah jelaskan dari yang pertama tadi kita mau closing tapi nggak jadi. Yang tadi itu kita sempat bermediumisasi dengan sosok yang hitam, yang satu itu. Dan si Nengsih itu mengakui bahwa itu mungkin salah satu daripada temannya. Dan dia mungkin tidak punya nama. Jadi ternyata yang tadi dilihat sama Teh Amel mungkin Nengsihnya yang ini ya Teh. Yang dimaksud sama Teh Amel yang sosok yang siluman ular ini ya. Karena yang membisikkan nggak tahu ya, ke telinga saya membisikkan siapa Nengsih namanya gitu. Nengsih gitu. Mungkin yang tadi ngebisikin itu si Nengsih yang ini yang mau masuk ini ya kayaknya. Dan untuk yang sosok yang kedua tadi kita sempat berkomunikasi dengan sosok kuntilanak yang membawa bayi. Kita juga sudah memberikan bayinya nama, semoga mungkin diberkati ya. Dan dan itu tadi kuntilanak yang Nanti bakalan nyari Om Rinto ya. Oke. Karena namanya Rinto. karena namanya sama, mirip dengan produser kita. Iya, nanti dia nyari anaknya tapi yang narik ini. Om Nanti Rinto narik. yang diajak. Jadi nanti disambat aja ya namanya Om Rinto. Dan tadi kita sempat menawarkan untuk sosok ini mau nggak disempurnakan, gitu ya. Cuman dia bilang tidak mau, dia cukup nyaman di tempat ini. Ya sudah, kita juga tidak bisa memaksa ya. Dan untuk sosok yang terakhir, tadi sebetulnya kita tidak ada niat untuk melakukan mediumisasi lagi, tapi ketika kita bertanya kepada Om Heri masih bisa atau tidak, ternyata masih bisa. Dan untungnya yang masuk itu ya energinya mungkin tidak terlalu besar ya, sehingga energi di badannya Om Heri juga tidak terlalu mengganggu juga. Dan tadi sempat aku mendapatkan informasi daripada si sosok siluman ular yang cantik ini. Memang aku lihat dari perawakannya cantik, cuman setengah ular ya Pak. Jadi setengah ular, dan mungkin dia ditugaskan di tempat ini untuk menjaga tempat ini. Kalau ada orang yang jahat itu bisa diganggu oleh sosok ular ini. Dan tadi aku sempat iseng untuk bertanya, kalau misalkan ada orang yang berani kepada tim Huruhara Horor, sosok ini siap untuk mencelakai. Hanya saja mungkin risikonya dosa ya. Tapi ya kita juga tidak bisa ini ya, kalau misalkan tiba-tiba setan lewat ya, misalkan bisikan iblis, kita juga kan manusia biasa ya. Bisa aja saya sambat karena saya sudah tahu caranya, sudah tahu namanya. Sempat juga kita bermasalah dengan orang lain ya. Jadi kalau misalkan mau mencelakai orang lain, tadi sudah dapat ACC dari itunya, bisa ya Teh. Cuman kita tidak berniat seperti itu ya. Jangan sampai ada bisikan iblis ke telinga kita kalau kita diganggu ataupun diusik oleh orang-orang yang gak suka sama kita. Nanti bisa-bisa itu setan masuk ke telinga kita, kita sambat namanya Nengsih, kita kirim ke rumahnya. Jangan sampai seperti itu sahabat Huruhara ya. Dan jangan juga diikutin hal-hal yang seperti itu. Sebetulnya ada niat juga sih dari hati aku Pak gitu ya, tapi gak usah lah, Janganlah. kasian ya gitu Musik-musik. ya. Kita mah orang yang jahat sama kita ya kita ampuni saja ya. Biarkanlah orang jahat sama kita, tapi kita tidak boleh balas mereka dengan kejahatan juga, karena nanti pun Tuhan sendiri yang akan membalas kejahatan orang yang sudah jahat kepada kita. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, kita ampuni saja, karena kasih itu mengampuni bukan membalas. Oke, dan itulah tadi mungkin sahabat Huruhara video kita pada malam hari ini. Yang penting kita sudah dapat poin pentingnya bahwa memang betul di tempat ini banyak sekali gangguan daripada sosok-sosok astral yang ada di tempat ini, dan memang merekalah pelakunya, merekalah pelaku yang menyebabkan kecelakaan yang mungkin seringkali terjadi di sekitar sini. Dan akhir kata, buat kalian yang suka dengan video kita pada malam hari ini, jangan lupa mampir di channel Huruhara Horor dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapatkan update terbaru dari channel Huruhara Horor. Dan juga jangan lupa untuk follow akun TikTok, Instagram, dan juga Facebooknya Huruhara Horor. Dan sekian, aku Immanuel, Teh Amel, dan Kiraspati undur diri. See you on the next video. Dadah.